Pasukan TNI berhasil menggagalkan pengiriman besar-besaran senjata ilegal di kawasan perbatasan hutan Papua pada Rabu dini hari. Sebuah truk kontainer yang melintas tanpa dokumen resmi dihentikan di jalur logistik pedalaman Mimika setelah intelijen TNI menerima laporan aktivitas mencurigakan dari warga sekitar. Dalam operasi gabungan yang melibatkan satuan Unifreider dan tim Intel Kostrad, kendaraan berat itu dikepung di ruas jalan hutan kilometer 47. Saat diperiksa, sopir dan 2 orang penumpang sempat berupaya melarikan diri ke arah semak belukar, namun berhasil diamankan setelah baku tembak singkat terjadi. Dari hasil pemeriksaan awal, kontainer tersebut berisi puluhan peti kayu yang ternyata menyimpan berbagai jenis senjata, mulai dari senapan serbu, amunisi kaliber 5,56 mm hingga pelontar granat yang diduga dikirim untuk kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Pegunungan Tengah. Petugas juga menemukan beberapa dokumen pengiriman palsu yang mencantumkan keterangan bahan bangunan sebagai muatan utama. Komandan Kodam 11 Cenderawasih Maijen TNI, nama fiktif, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil pengawasan ketat terhadap jalur-jalur tikus yang kerap digunakan untuk menyelundupkan logistik senjata. Kami sudah pantau sejak 2 minggu lalu. Truk ini bergerak dari arah pesisir dan mencoba melewati jalur hutan agar lolos dari pos pemeriksaan utama, ungkapnya. Hingga berita ini diturunkan, ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan intensif oleh tim gabungan TNI dan aparat keamanan lainnya. Barang bukti berupa senjata, amunisi, serta dokumen pengiriman diamankan untuk proses investigasi lebih lanjut. TNI juga memperketat pengawasan di sejumlah titik lintas hutan Papua guna mencegah jaringan penyelundupan senjata serupa yang diyakini masih aktif di wilayah tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan intelijen TNI dan Satgas Damai Kartens mengungkap fakta mencengangkan. Dari kontainer yang diamankan di jalur hutan Mimika itu, ditemukan lebih dari 250 pucuk senjata api berbagai jenis dan ribuan butir amunisi aktif yang disembunyikan rapi di balik tumpukan kayu olahan. Sebagian besar senjata tersebut merupakan senjata serbu modern buatan luar negeri yang tidak biasa beredar di dalam negeri. Pihak TNI menyebutkan, dalam penelusuran awal, senjata-senjata itu diduga dikirim dari jalur laut melalui pelabuhan kecil yang tidak resmi di kawasan selatan Papua. Dari sana, kontainer dipindahkan ke jalur darat menggunakan truk logistik dengan dokumen palsu yang mengatasnamakan perusahaan konstruksi. Modusnya sudah kami kenal, tapi kali ini mereka menggunakan sistem pengiriman berlapis untuk menutupi jejak asal barang, ujar salah satu perwira Intel di lokasi, yang enggan disebutkan namanya. Selain senjata api, petugas juga menemukan beberapa komponen elektronik militer seperti alat komunikasi terenkripsi dan teropong bidik malam, night vision scope. Diduga kuat peralatan itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan tempur kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dari hasil interogasi awal, supir truk mengaku hanya menerima tugas untuk mengantarkan muatan itu dari pelabuhan kecil menuju area tambang tanpa mengetahui isi sebenarnya. Namun penyidik menemukan adanya transfer dana mencurigakan senilai ratusan juta rupiah ke rekening salah satu tersangka 2 hari sebelum pengiriman dilakukan. Uang tersebut diyakini sebagai bayaran dari jaringan penghubung yang berada di luar Papua. Kepala Penerangan Kodam 17 atau Cendrawasih menegaskan bahwa penyelidikan kini diperluas untuk menelusuri siapa dalang utama di balik pengiriman senjata tersebut. Kami mencium adanya keterlibatan jaringan lintas negara yang beroperasi melalui jalur Laut Selatan. Ini bukan pengiriman kecil, tapi bagian dari upaya memperkuat persenjataan kelompok separatis, ujarnya dalam konferensi pers di Timika. Sementara itu, Badan Intelijen Negara atau BIN dan Bea Cukai juga turun tangan melakukan audit terhadap pergerakan kontainer yang keluar masuk pelabuhan tidak resmi dalam 2 bulan terakhir. Data awal menunjukkan setidaknya 3 pengiriman lain dengan pola yang sama sempat lolos sebelum operasi penangkapan ini dilakukan. Pemerintah pusat disebut telah meminta laporan menyeluruh terkait temuan ini, mengingat volume senjata yang disita cukup besar dan dapat mengubah situasi keamanan di Papua jika sampai lolos. Aparat kini memperketat jalur logistik dan pelabuhan kecil yang selama ini menjadi titik rawan penyelundupan senjata ke wilayah tersebut.
Penyelidikan lanjutan dari tim gabungan TNI, BIN dan Bareskrim Polri mulai membuka rantai panjang di balik pengiriman senjata ilegal yang digagalkan di Mimika, Papua. Berdasarkan hasil digital forensik dan data intelijen, terungkap bahwa pengiriman tersebut bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari jaringan penyelundupan terorganisir lintas negara yang telah beroperasi selama lebih dari 2 tahun. Dari hasil interogasi terhadap 3 tersangka yang diamankan di lokasi, diketahui bahwa mereka hanyalah kurir lapangan yang dikendalikan oleh koordinator berinisial R, sosok misterius yang selama ini dikenal sebagai perantara antara kelompok bersenjata di Papua dan pemasok senjata dari luar negeri. R diketahui sering berpindah tempat, menggunakan identitas palsu, dan beroperasi melalui jaringan bisnis fiktif yang bergerak di sektor logistik dan ekspor kayu. Sumber internal TNI menyebutkan, jaringan ini memiliki hubungan langsung dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Pegunungan Tengah Papua, terutama di daerah Intan Jaya dan Duga. Beberapa bukti komunikasi yang disita menunjukkan adanya percakapan antara penghubung di luar negeri dengan salah satu pimpinan KKB mengenai jadwal kedatangan barang besar sebelum pergantian tahun. Jaringan ini bukan lagi operasi lokal. Ada indikasi kuat bahwa suplai senjata datang dari luar negeri melalui jalur Laut Selatan, kemudian masuk ke Papua menggunakan kapal nelayan dan kontainer kecil, ujar seorang pejabat TNI yang terlibat dalam penyidikan. Selain itu, penyidik menemukan adanya keterlibatan sejumlah pihak di luar Papua yang berperan sebagai pengatur logistik dan pengelola dana. Tim gabungan kini sedang memburu beberapa nama yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, termasuk seorang pengusaha asal Surabaya yang diduga menjadi penghubung antara pemasok senjata dan jaringan penerima di Papua. Operasi besar-besaran kini digelar di beberapa titik, termasuk wilayah pesisir selatan Papua, Jayapura dan Sorong. Patroli laut diperkuat dan pos pengamanan di jalur darat dipertegas untuk mencegah kemungkinan adanya pengiriman lanjutan. Pemerintah daerah juga diminta bekerja sama dalam mempertegas izin keluar masuk barang dari pelabuhan tidak resmi. Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Papua menyambut baik langkah cepat aparat keamanan dalam membongkar jaringan penyelundupan ini. Mereka menilai aksi tegas TNI dan Polri menjadi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan wilayah Papua dijadikan medan konflik bersenjata berkepanjangan akibat suplai senjata ilegal. Ini bukti nyata bahwa pengawasan sudah mulai efektif. Tapi kami berharap langkah ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, harus sampai ke otak utama di balik semua ini, ujar seorang tokoh adat dari Kabupaten Mimika. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pelacakan digital dan memeriksa setiap transaksi lintas rekening untuk memastikan sumber utama pembiayaan jaringan ini. Dugaan sementara, ada dukungan dari entitas asing yang sengaja memanfaatkan situasi politik di Papua untuk memperkeruh situasi keamanan dan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah pusat bergerak cepat menanggapi temuan besar yang mengguncang keamanan nasional ini. Setelah laporan lengkap disampaikan oleh Panglima TNI dan Kepala BIN, Presiden menginstruksikan dilaksanakannya operasi militer terbatas untuk membersihkan seluruh jaringan penyelundupan senjata di Papua dan menutup jalur distribusi yang selama ini digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dalam rapat terbatas di Istana, Presiden menekankan bahwa negara tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi siapapun yang mencoba memecah belah kedaulatan Indonesia. Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Tidak ada kompromi bagi penyelundupan senjata, teror maupun upaya yang mengancam keselamatan aparat dan warga sipil, tegas Presiden dalam pernyataan resmi. Menindaklanjuti perintah itu, Panglima TNI mengerahkan satuan tambahan dari Kostrat, Marinir, dan pasukan Raider ke sejumlah wilayah rawan di Pegunungan Tengah Papua. Operasi yang diberi sandi Operasi Cendrawasih Tegas ini difokuskan pada penyisiran jalur-jalur hutan, pos logistik tidak resmi, dan pelabuhan kecil yang diduga menjadi titik masuk senjata dari luar negeri. Selain penguatan militer, Polri dan Bea Cukai juga mempertegas pengawasan terhadap kontainer yang keluar masuk di wilayah timur Indonesia. Setiap pengiriman logistik dari luar Papua kini wajib melalui pemeriksaan ganda dan verifikasi digital dokumen kargo. Tim gabungan juga mulai memantau transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas penyelundupan. Dalam beberapa hari setelah operasi dimulai, sejumlah titik persembunyian KKB berhasil ditemukan. Di salah satu lokasi di perbatasan Intan Jaya, pasukan TNI menemukan 2 gudang bawah tanah yang berisi amunisi, bahan peledak, dan dokumen pengiriman senjata. Penemuan itu memperkuat dugaan bahwa jaringan pemasok luar negeri telah lama beroperasi dengan sistem distribusi yang sangat rapi dan terstruktur. Sementara itu, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia akan memperkuat kerjasama keamanan dengan negara tetangga di Pasifik Selatan
untuk menutup jalur Laut Selatan yang selama ini rawan dimanfaatkan penyelundup. Kita akan menindak tegas dan memastikan wilayah perairan kita steril dari lalu lintas senjata ilegal. Tidak ada kompromi, ujarnya dalam konferensi pers. Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan. Tokoh-tokoh masyarakat Papua mengapresiasi tindakan cepat aparat keamanan, seraya berharap situasi keamanan dapat kembali stabil agar masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Kami sudah lelah hidup di tengah suara tembakan dan ancaman. Kalau semua jalur senjata ditutup, kami yakin kedamaian bisa kembali, ujar seorang tokoh gereja dari Wamena. Hingga kini operasi pembersihan masih berlangsung. Tim intelijen terus memburu sisa-sisa jaringan yang kabur ke hutan dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing. Semua bukti yang ditemukan, mulai dari senjata, dokumen hingga transaksi keuangan, kini dijadikan bahan laporan resmi untuk dibawa ke tingkat pusat sebagai dasar kebijakan keamanan baru di Papua. Pemerintah menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi untuk memutus akar konflik di Papua. Proyek pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat terus digerakkan seiring dengan penegakan hukum terhadap jaringan bersenjata. Dengan terbongkarnya pengiriman senjata ilegal ini, TNI memastikan bahwa keamanan di Papua kini berada di bawah kendali penuh negara. Aparat gabungan akan tetap siaga sampai seluruh jalur logistik ilegal benar-benar ditutup dan situasi di lapangan dinyatakan aman total.